Perkenalkan, dia teman saya, Jul Amin namanya. Biasanya saya memanggilnya Jul. Sebagian teman yang lain memanggilnya Amin. Kami dipertemukan sekitar 2016 yang lalu, saat dimana kami menjadi mahasiswa baru. Kemudian masuk dalam program studi yang sama, Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi, Nahdlatul Ulama Pancor. Harusnya dia selesai tahun ini, sebagaimana saya. Tapi karena tahun lalu ia memutuskan cuti karena keterbatasan biaya. Akhirnya, dia merelakan waktu selesai kuliahnya demi kemudahan orang tua. Pasalnya, waktu itu ekonomi keluarga sedang memburuk, dan kemudian ia mengambil cuti dan pulang ke kampung halamannya di Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk membantu orang tuanya kerja, sembari menabung untuk melanjutkan kuliahnya. The best lah kawan, doaku menyertaimu. Gimana kabar saudaraku? Alhamdulillah. Jadi namanya teman saya ini Jul Amin, kawan-kawan. Jadi beliau teman kelas saya kemarin di Ekonomi Syariah B, Fakultas Syariah IAIN Pancor. Gimana kabar selama ini setelah memutuskan untuk cuti? Apa kerjaan di rumah? Setiap hari paling jadi buruh, tani kadang ngurus. Nah tentu sih kalau bisa dibilang itu kayak kerjaan serabutan lah. Tentunya kita bisa menghasilkan uang. Berarti pas kegiatan di rumah itu fokus nyari uang lah kasarnya ya, Iya. untuk melanjutkan ini. Iya, sangat bantu kan itu. Oh, iya. Terus berarti memutuskan untuk lanjut. Ya memang harus dilanjutkan. Bukan. Kenapa? Kenapa nggak berhenti aja gitu? Apa? Kenapa memutuskan melanjutkan? Kita kan udah memulai. Ya, kalau kita memulai, cuma dong. Kalau kita nggak melanjutkan sampai titik akhirnya. Iya. Itu tujuan kita berawal. Betul. Semangat ya. Kita udah sama-sama di masuk 2016, harusnya keluar sama-sama di 2020. Tapi karena kondisi ya, semoga kita kedepannya lebih baik lah. Meskipun tahun keluarnya kita berbeda. Oke, sehat selalu ya, Abung Jul Amin. Dari mana? Bima. Dari Bima. Saya dari Sumbawa. Cukup lumayan lama ya kalau kita nyebrang ke Bima. Ya, Butuh waktu berapa lama itu? perjalanannya ya sekitar 12 jam. 12 jam ya? Kalau saya ngelanjutin, kemungkinan orang tua saya dan saudara-saudara saya di sana nggak bisa makan. Jadi nggak mau lah egoisnya, Iya. karena kita mau selesai tapi mengorbankan orang tua. Saya lebih menyelamatkan dulu posisi ekonomi keluarga dulu daripada cita-cita saya. Cita-cita itu yang bisa dilanjutkan kapan saja. Ya. Selama kita mau berusaha, cita-cita tetap kita akan meraih. Walaupun banyak rintangannya di tengah jalan. Jangan karena keinginan kita mengorbankan orang lain. Sekali-sekali kita yang mengalah. Berarti cukup lah sekarang ya, artinya kan kemarin sudah kerja gitu. Ya. Cukup lah untuk menyelesaikan yang tinggal 1 tahun ini. Insyaallah. Memang berat sih ya. Maksudnya kadang kita dilema juga kan. Ketika orang tua kekurangan, kemudian kita juga dilema apakah selesaikan atau menunggu. Dilema lah. Tapi luar biasa bisa dilanjutkan. Saya kira Ucup juga kemarin mau cuti, tapi sih ternyata jadi skripsinya. Syukurlah.
Berarti sama kalau Iga semester berapa Iga? Siapa? Iga semester 5 ya? Semester 7 kan? Oh 7 dia ya? Berarti cuma Side yang kalau sama Sukri berarti? Belum lanjut ya? Enggak, cuti udah kemarin, udah dia KKN kan? Oh belum dia KKN. Berarti kayak Sukri sudah, sama Sukri sudah nanti. Apa sih yang motivasi besar yang membuat Side mau menyelesaikan kuliah ini? Motivasi terbesar. Ya, sehingga Side mau, oke lah, saya putuskan untuk lanjut selesaikan gitu. Ya, jadi gini, prinsip saya itu ketika mungkin dari orang yang pengaruh dari semboyan orang Bima juga ya, yang mengatakan bahwa maja labu dahu gitu, yang artinya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah malu dan takut. Jadi ketika kita sudah memulai, itu kita malu ketika kita tidak mampu untuk memperjuangkan sampai selesai gitu, dan takut kalau kita sudah menyelesaikan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi saya harus mengejarkan ilmu itu sampai saya benar-benar bisa menerapkan untuk hidup saya, orang-orang di sekitar saya. Apa tadi semboyannya? Maja labu dahu. Itu yang sering dipegang sama orang Bima. Dimanapun mereka itu harus survival, bisa hidup. Apa artinya tadi? Malu dan takut. Oke dah, sampai bertemu di lain waktu. Sehat selalu, saudaraku. Kita salaman. Satu hal yang membuat saya kagum adalah prinsip hidup yang ia tanamkan. Maja labu dahu, malu dan takut. Selama hidup, tidak boleh malu melakukan apapun, asalkan itu bermanfaat dan baik untuk kita dan orang banyak. Ia mengatakan, selepas kuliah, tidak boleh kita menjadi orang yang memalukan, dan tidak boleh pula takut melakukan sesuatu perubahan untuk diri dan masyarakat. Satu ungkapan yang membuat saya takjub dan menggeleng-geleng kepala. Doa dan harapanku ikut menyertaimu dalam kesuksesan di masa depan. Sehat selalu kawan. Semoga kita dipertemukan dalam kesuksesan dunia dan akhirat. Saya Zainuddin Watoni, salam literasi. Sampai berjumpa lagi pada konten selanjutnya.